Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali membuat video tutorial penentuan harga jual dan break even point atau bisa disingkat BEP. Di sini saya sudah membuat materi di blog saya. Di sini saya sudah membuat perhitungan contoh perhitungannya. Oke, mulai dari atas ini ya. Jadi penentuan harga jual dan break even point ya. Untuk menentukan harga jual di sini ada beberapa metode dalam menentukan harga jual. Jadi yang pertama itu penetapan harga biaya plus, kedua penetapan harga markup, dan ketiga penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar, seperti itu. Oke, yang pertama itu penetapan harga biaya plus ya. Jadi jika menggunakan metode ini harus menentukan harga jual per unit produk dengan menghitung seluruh biaya pernya unit ditambah jumlah tertentu untuk menentukan laba yang diinginkan pada unit tersebut. Berikut rumus perhitungannya. Jadi total biayanya berapa, laba yang diinginkan, nanti di jumlah angka dengan harga jual. Jadi total biayanya berapa, laba yang diinginkan berapa, baru dijumlah, baru ditentukan harga jualnya. Contohnya seperti ini ya. Biaya bahan baku 250.000, biaya tenaga kerja 100.000, dan lain-lain 50.000 ya. Nah, di sini yang kita inginkan labanya 15% dari total biaya ya. Jadi keseluruhannya itu ada 460.000 ya. Totalnya biayanya itu kan 400. Nah, yang kita inginkan 15%. Jadi jumlahnya ada 460.000. Nah, untuk harga jual per unitnya itu ada 4.600 dari 100 gelas jus ya, ini ya, gelas jus. Jadi 460.000 dibagi 100 gelas ketemu dengan 4.600. Jadi laba per unitnya 600 rupiah. Nah, ini contoh metode pertama ya. Untuk metode kedua, jadi untuk metode kedua itu biasanya orang dagang ya. Kalau sebelumnya itu pertama itu orang manufaktur ya. Manufaktur itu memproses produknya. Sedangkan untuk penetapan markup ini atau harga markup ini biasanya orang pedagang membeli dan menjual lagi. Jadi gampang untuk berhitung ini ya. Jadi kita membeli sepatu kan lah harganya berapa, dijual lagi minta kita menentukan berapa labanya berapa, seperti itu. Oke, contoh di sini ya. Di sini ada toko sepatu Mandiri Abadi membeli sepatu merek X seharga 300.000. Keuntungan yang diinginkan 50.000. Jadinya harga jualnya 300.000 plus atau ditambah 50.000. Jadi harga jualnya 350. Simpel kan ya? Simpel. Jadi untuk metode kedua ini simpel sekali ya. Simpel sekali, tidak terlalu ribet sebelumnya, seperti itu. Terus untuk metode yang ketiga ya. Yang ketiga penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Jika menggunakan cara yang satu ini, maka penentuan harga tidak Anda dasarkan pada biaya, tetapi justru sebaliknya, harga yang menentukan biaya bagi usaha. Harga dapat ditentukan dengan tingkat harga pasar agar dapat ikut bersaing, atau dapat juga ditentukan lebih
tinggi atau lebih rendah dari tingkat harga dalam persaingan, tergantung strategi dan segmentasi pasar. Jadi untuk menentukan metode ini kita mengikuti harga pasar di pasar ya. Jadi kalau harga di pasar katakanlah 10.000, ya kita sekitaran itu kita bisa jual 9.500 atau 10.000 seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti harga pasar, kemungkinan kita susah untuk menjual karena kompetitornya lebih murah dari produk kita seperti itu. Jadi kita harus mengikuti harga pasar. Itu 3 metode cara menentukan harga jual seperti itu ya. Saya ulang lagi, ada harga biaya plus, ada markup, dan menentukan harga jual dengan mengikuti atau menyiasati atau strategi di harga pasar seperti itu. Oke, untuk penentuan harga jual sudah selesai. Kita beralih ke penentuan ini break even point ya. Ini yang penentuan harga break even point ya. Ini penentuan harga break even point. Oke. Break even point merupakan titik di mana pendapatan dari usaha dengan modal yang akan dikeluarkan atau bisa dikatakan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Jadi break even point itu adalah titik impas ya. Jadi tidak ada laba, tidak ada rugi, atau tidak ada untung, tidak ada rugi. Jadi tengah-tengahnya seperti itu. Ya, namanya break even point atau titik impas di tengah-tengah, tidak ada untung, tidak ada rugi seperti itu. Itu namanya BEP seperti itu ya. Asup saja ya. Jadi nanti dibaca sendiri. Intinya break even point itu kita harus menentukan biaya tetap, biaya variabel seperti itu. Kalau tidak bisa membedakan biaya tetap dan biaya variabel, nanti tidak bisa menghitung BEP seperti itu ya. Ini ya, ini jenisnya ya, jenisnya. Jadi jenisnya itu ada 2 ya, ada 2, yaitu BEP unit dan BEP rupiah seperti itu. Jadi nanti di contoh lagi nanti saya akan memberikan contoh BEP hari atau waktu seperti itu. Oke ya. Menurut saya ini nanti dibaca sendiri ya. Untuk masalah rumus ini saya contoh saja ya. Contoh ini ada fixed cost suatu toko lampu ya. Fixed cost itu biaya tetap ya. Biaya tetap itu seperti ini, toko dan sebagainya. Itu harga itu jumlahnya 200.000. Ini biaya tetapnya. Biaya variabel per unitnya 5.000, harga jualnya 10.000 ya. Jadi kalau dihitung 200.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 40 unit. Jadi untuk mencapai BEP atau titik impas ya, toko lampu ini harus menjual 40 unit lampu seperti itu agar mencapai titik impas ya. Jadi artinya apa? Jika lebih dari 40 unit, katakanlah 41 unit, nah satu ini akan mendapatkan untung. Kalau 40 itu belum mendapatkan untung. Kalau masih di bawah 40, katakan 38, 39 itu belum dapat untung, malah rugi. Ya, jadi untuk mencapai BEP kita harus menjual 40 lampu. Seperti itu baru mencapai titik impas atau break even point. Ini yang menghitung unitnya, BEP unitnya. Oke, sekarang menghitung BEP rupiah ya. Jadi BEP rupiah ini sama ya, sama rumusnya, cuman nanti di belakangnya akan dikalikan dengan harga jual seperti itu ya. Contoh seperti ini ya, contoh di sini ya. 200.000 ini biaya tetap,
Terus 10.000 ini harga jual, 5.000 ini biaya variabel per unit, seperti itu. Oke, 200.000 dibagi dengan 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan dikali, bukan sama dengan dikali lagi, 10.000 sama dengan 400.000. Nah, untuk mencapai BIP ya, berarti kita harus mendapatkan uang 400.000, seperti itu ya. Itu BIP rupiah. Oke, ini saya akan berikan contoh lagi yang lebih rumit ya. Ini saya contohkan lagi. Ini contohkan lagi memproduksi terang bulan ya. Ini terang bulan. Karena terang bulan itu banyak sekali komponen dan komponen lainnya ya. Kalau terang bulan itu kan banyak sekali ya, ada gula dan sebagainya. Oke, saya contohkan ini. Ini saya list ada beberapa biaya ya, jadi kita harus mengklasifikasi atau mengidentifikasi mana itu yang termasuk biaya tetap, mana itu termasuk biaya variabel, seperti itu. Jadi jika kita salah memasukkan atau tidak bisa membedakan mana biaya tetap dan biaya variabel, itu akan menjadi salah dalam perhitungan break-even point. Jadi mahasiswa saya harus paham betul mana itu biaya variabel, biaya variabel dan biaya tetap, seperti itu. Oke, ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya, berapa harga jual per unit dengan laba 100%? Hitung break even point-nya berproduk, butuh berapa hari untuk mengembalikan modal atau BIP, seperti itu ya. Ini jawabannya ya. Jadi kita membagian dulu ya sebelum menghitung ya. Ini listnya ya. Ini sudah saya bagi. Kompor itu termasuk biaya tetap, tabung LPG termasuk biaya tetap, listrik 1 bulan termasuk biaya tetap, gerobak biaya tetap, dan peralatan lain termasuk biaya tetap. Ini namanya biaya variabel ya. Biaya variabel itu kan biaya yang dipengaruhi oleh volume produksi atau jumlah penjualan, seperti itu. Jadi semakin tinggi penjualannya, semakin tinggi pula biaya variabelnya. Beda dengan biaya tetap ya. Kalau biaya tetap itu tetap terus meskipun penjualannya tinggi atau rendah. Ini ada ini ya, contoh sebagai tepung 3 kilo, 4 butir telur, yang termasuk biaya variabel semua karena dibangun oleh volume penjualan. Gas LPG, tenaga kerja, bensin, dan tas plastik. Ini ya. Ini saya sudah hitung total biaya variabel 3.850.000, sedangkan untuk biaya variabelnya 200.000. Oke. Nanti di sini saya juga menentukan BIP hari ya, BIP hari. Oke, ini setiap produksi menghasilkan 20 bungkus terang bulan. Jadi dengan biaya produksi 200.000 itu menghasilkan 20 bungkus terang bulan ya. Rata-rata setiap harinya kita tuh menjual 20 bungkus rata setiap harinya, seperti itu. Oke. Jadi ini harga jual ya. Sekarang menghitung harga jualnya ya. Biaya produksi ya 200.000, jumlah unit yang dihasilkan 20 bungkus. Laba yang diinginkan 100.000. Wow, banyak sekali ya, nggak baik apa-apa ya. Jadi kenapa saya menentukan 100.000 ya? Karena saya ada dua kemungkinan ya. Dua metode. Pertama metode biaya plus dan harga pasar, seperti itu. Harga pasar sekarang terang bulan itu paling rendah 20.000 ya di Kota Madiun, seperti bahkan lebih ya. Oke. Penentuan biaya per unit ya. Ini biaya per unitnya ya. Ini rumusnya biaya per unit jumlah biaya produksi jumlah unitnya nanti dibagi ya. Jadi 200.000 terdapat dari biaya variabel ini ya. Terus untuk jumlah unitnya ini 20 per bungkus ini ya.
sekali produksi menghasilkan 20 bungkus teran bulan ya, jadi per unit. Nah, jadi biaya per unitnya itu 10.000 ya, 10.000 ini biaya per unitnya ya. Nah, untuk menentukan harga jual per unit gampang. Jadi biaya per unit ditambah biaya laba yang diinginkan ya. Tadi yang diinginkan berapa? 100% ya, 100%. Jadi 10.000 ini 10.000 ya, ini 10.000 kurang 01 ya. Jadi 100% kan 10.000. Oke, jadi 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000 ya, karena saya pengennya labanya 100%. Jadi harga jualnya 20.000. Oke. Jadi ya sudah ditemukan harga jualnya. Oke, lanjut sekarang menghitung break even point-nya ya. Tadi harga jualnya, sekarang kita menentukan break even point ya. Tadi kita sudah menentukan ya, sudah mengklasifikasi mana itu biaya tetap dan mana biaya variabel. Jumlah biaya tetapnya ada 3.850.000, dengan biaya variabelnya 200.000 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke break even point ya. Nih, biaya tetapnya 3.850.000, biaya variabel per unitnya, biaya variabel nih ya, ini ada kesalahan ya. Ini seharusnya biaya variabelnya itu 10.000 ya. Ini ada yang kesalahan, 10.000. Ini biaya per unitnya 10.000 karena 200 dibagi 10 ya, berarti kan 10.000. Ini 10.000. Nanti saya edit lagi di apa namanya, di blog saya. Jadi ini 10.000 ya, 10.000 karena ini hitungnya per unit ya, bukan keseluruhan. Oke, harga jualnya 20.000 seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang menghitung BEP unit ya. 3.850.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000 ketemu 385 unit atau bungkus. Jadi untuk mencapai BEP kita harus menjual 385 bungkus teran bulan, baru kita sudah mencapai titik impas atau break even point. Itu ini ya, unitnya seperti itu atau bungkusnya. Oke, ketemu ya untuk BEP unitnya. Sekarang menghitung BEP rupiahnya ya. BEP rupiahnya itu sama rumusnya, cuma nanti di belakangnya kita mengkalikan harga jualnya. Oke, 3.850.000 dibagi 20.000 dikurangi 10.000 dikali 20.000. 20.000 ini harga jualnya sama dengan 7.700.000. Jadi untuk mencapai BEP kita harus menghasilkan atau mendapatkan uang 7.700.000 rupiah, baru kita mencapai break even point. Oke, terus lagi selain menentukan BEP unit dan BEP rupiah ya, saya juga menentukan BEP hari. Mungkin materi sebelumnya tidak ada, tapi saya menambahkan sendiri BEP hari ya. Bagaimana contohnya ya? Sebelumnya saya sudah menentukan atau bahwasannya perharinya atau rata-rata perharinya terjual 20 bungkus teran bulan seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menentukan rata-rata perharinya, maka tidak bisa menentukan mencapai BEP harinya seperti itu. Oke, di sini perharinya teran bulan terjual 20 bungkus ya. Jadi 385 ini ya BEP ini, BEP per unitnya aslinya ini ya. Jadi 385 unit
dibagi 20 bungkus ya tren bulan, rata-rata per harinya 20 bungkus sama dengan 19,25. Kalau kita dibulatkan jadi 9 hari. Untuk mencapai BIP kita membutuhkan 19 hari penjualan, seperti itu baru kita mencapai BIP. Ini perkiraan ya, perkiraan saja seperti itu. Oke, kesimpulannya ya, jadi saya menjual tren bulan ini ya, kita menjual tren bulan ini. Kesimpulannya itu pertama harga jualnya 20.000, PP unitnya 385 bungkus 1 unit, PP rupiahnya 7.700.000, terus PP harinya 19 hari. Oke, untuk mahasiswa saya silahkan dihitung usahanya dengan menggunakan harga jual dan break even point. Silakan kalau belum paham bisa komen di chat ya, chat komen ya, silakan. Oke, kurang lebihnya nanti bisa konsultasi lebih ya untuk mahasiswa saya, nanti bisa nemui saya juga nggak apa-apa, atau chat di WA saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.